Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Yudi, NIM D1B019033. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi pertanian yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya pertanian. Sumber daya pertanian merupakan suatu aspek yang penting dalam melakukan proses pertanian. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan erat satu sama lain sehingga berpengaruh besar terhadap produksi pertanian. Sumber daya pertanian yang berperan dalam pengolahan dan pengembangan produk pertanian yaitu: yang pertama, ada sumber daya lahan. Sumber daya lahan adalah segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat di lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya, termasuk di dalamnya adalah akibat kegiatan-kegiatan manusia baik masa lalu maupun masa sekarang. Misalnya penebangan hutan, penggunaan lahan pertanian. Sumber daya lahan terbagi atas 3, yaitu lahan basah, lahan kering, dan lahan gambut. Peranan sumber daya lahan di bidang pertanian. Sumber daya lahan memiliki fungsi atau manfaat yang sangat besar bagi manusia. Tanpa sumber daya lahan, tentunya manusia tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitasnya. Di sekitar kita terdapat tanah dengan berbagai jenis dan karakteristiknya. Benda yang setiap hari kita lihat dan kita injak tersebut memiliki manfaat yang beragam. Dalam bidang pertanian, tentu saja sumber daya lahan digunakan sebagai media budidaya tanaman. Sumber daya lahan di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai lahan produksi budidaya pertanian dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, budidaya tanaman pangan. Yang kedua, budidaya tanaman perkebunan. Dan yang ketiga, budidaya tanaman hortikultura seperti tanaman buah, sayuran, hias, obat, dan aromatik. Selanjutnya, yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristiknya atau ciri demografis, sosial, maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Peranan sumber daya manusia di bidang pertanian yaitu bidang usaha yang paling maju di Indonesia adalah bidang pertanian. Maju dalam arti paling dahulu diusahakan. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha itu paling banyak, serta pengalaman bangsa Indonesia di bidang ini tentunya paling banyak. Sumber daya manusia memiliki berbagai peranan yang berpengaruh dalam kegiatan produksi. Yang pertama, petani sebagai pemilik, yaitu petani yang mengusahakan sendiri tanahnya. Kedua, petani penggarap, yaitu petani yang mengusahakan tanah orang lain atas dasar bagi hasil. Dan yang ketiga, buruh tani, ialah orang yang menyewakan tenaganya untuk usaha pertanian. Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam mengambil dan mengolah sumber daya alam sehingga dapat lebih berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ada sumber daya modal. Sumber daya modal adalah barang-barang atau sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain, misalnya uang, bahan mentah, mesin, perkakas, dan sebagainya. Sumber daya modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, menurut sifatnya, modal lancar seperti bahan baku dan bahan mentah. B. Modal tetap seperti mesin atau peralatan. Yang kedua, menurut fungsinya. Ada modal individu dan modal masyarakat. Modal individu seperti pemilik taksi, sedangkan modal masyarakat seperti kendaraan umum. Yang ketiga, menurut bentuknya. Menurut bentuknya terbagi atas modal abstrak seperti keahlian seorang dan modal konkret seperti mesin. Yang keempat, ada modal menurut pemiliknya. Modal perseorangan, misalnya gedung dan kendaraan, dan modal masyarakat, misalnya jalan dan jembatan. Modal menurut bentuknya terbagi atas modal uang dan barang, misalnya modal berupa dana, uang berupa dana,
barang, misalnya mesin, gedung, dan kendaraan. Modal menurut sumbernya terdapat dua, modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri misalnya saham dan tabungan, sedangkan modal pinjaman artinya modal pinjam dari pihak bank. Peranan sumber daya modal di bidang pertanian. Modal dalam usaha tani diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung atau tak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha tani, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut. Yang keempat ada sumber daya abiotik. Sumber daya abiotik merupakan suatu lingkungan abiotik yang diperlukan oleh organisme dan ketersediaannya akan berkurang jika dimanfaatkan oleh organisme. Misalnya air, udara, tanah, dan sebagainya. Sumber daya abiotik meliputi segala jenis sumber daya alam yang berasal dari benda mati, misalnya air, udara, tanah, dan sinar matahari. Peranan sumber daya abiotik di bidang pertanian. Air memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Manfaat air di bidang pertanian sebagai pemenuh kebutuhan tanaman akan air, seperti irigasi. Tanah memiliki manfaat yang penting dalam bidang pertanian, diantaranya adalah sebagai pendahara tanaman, cengkrama akar, menetralisir racun, dan lain-lain. Tanah yang merupakan media yang baik bagi perakaran tanaman sebagai gudang unsur hara dan segugup menyediakan air serta udara bagi keperluan tanaman. Jumlah dan macam bahan penyusun tanah tersebut dapat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain di permukaan bumi ini, sehingga dapat dibedakan satu jenis tanah dengan jenis tanah lainnya. Baik, yang kelima ada sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi adalah merupakan faktor produksi yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis. Sejalan dengan perkembangannya teknologi informasi, Departemen Pertanian melalui program peningkatan pendapatan pertanian melalui inovasi P4MI akan mengembangkan jaringan informasi pertanian untuk pengolahan dan pemanfaatan informasi pertanian dalam format digital, di samping penyebaran informasi secara konvensional, khususnya bagi pengembangan pertanian lahan marginal. Dengan demikian, pencarian informasi dapat dilakukan secara offline maupun online, baik untuk di-download informasi maupun upload informasi. Penguatan jaringan global merupakan strategi pengolahan sumber daya informasi yang sangat berkaitan dengan unsur sumber daya teknologi. Hal yang paling berpenting sebagai upaya untuk pengembangan pembangunan pertanian adalah akses terhadap teknologi yang melalui jaringan global atau internet. Selanjutnya, peranan sumber daya teknologi dalam pertanian. Teknologi yang ada bergantung dari mekanisme pertanian yang dibutuhkan oleh suatu lahan. Persoalan menjadi sedikit lebih rumit ketika dihadapkan pada pertanyaan apakah proses perubahan teknologi itu merupakan faktor eksogen dalam suatu sistem ekonomi. Dalam suatu sistem perekonomian yang dinamis, perubahan harga permintaan produk dan harga penawaran faktor produksi tidaklah dapat dipisahkan. Misalnya, ketika pemerintah terhadap bahan makanan naik karena naiknya jumlah penduduk atau meningkatnya pendapatan per kapita, permintaan terhadap faktor produksi tersebut ikut naik secara profesional. Yang keenam atau yang terakhir adalah sumber daya manajemen. Suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi
Evaluasi tentang manajemen profesional akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe atau kualitas. Peranan sumber daya manajemen di bidang pertanian. Dalam proses suatu manajemen cukup berperan dari proses persiapan lahan untuk memilih komoditas yang cocok dengan lahan sampai dengan proses pemasaran hasil. Dapat dilihat juga dari kinerja proses dan peran pengambilan keputusan dan peran pelaksanaan, sejauh mana mereka berhasil dari keputusan alokasi yang ada supaya dapat menimbulkan biaya dan memaksimalkan peruntungan, memaksimalkan peruntungan, mengatur kurang efisien. Baiklah, terima kasih. Cuman sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.